Halo teman-teman, selamat datang kembali di dimia.id. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar 5 elemen digital marketing untuk memaksimalkan kinerja iklan atau kampanye yang kita buat di dalam Google Ads. Yang pertama, kita sudah mempelajari targeting, kita sudah belajar segmentasi pasarnya, mulai dari segmentasi geografis, demografis, dan psikografis. Kemudian kita sudah belajar juga dalam membuat buyer persona dan analisa kata kunci yang akan kita gunakan untuk membuat iklan. Nah, setelah kita belajar targeting, kemudian teman-teman juga sudah mempelajari pembuatan konten, buat judul iklan yang menarik, buat banner, dan contoh iklan video yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah distribusi. Nah, bagaimana sih caranya agar iklan yang kita buat bisa ditampilkan kepada calon pelanggan potensial kita? Kita butuh yang namanya distribusi, yaitu menggunakan search engine marketing. Nah, kemudian yang keempat adalah tes dan ukur. Berhasil atau gagal nih iklan yang kita buat, boncos atau tidak gitu kan. Nah, di sini kita harus melakukan analisa kampanye yang sudah kita buat. Kemudian yang kelima adalah relaunch, mengulang kembali. Nah, di sini teman-teman, tingkat keberhasilan iklan mulai dari kliknya, kemudian konversinya berapa persen sih iklan yang bagus itu. Nah, di sini mari kita lihat ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman kita lihat berapa persen sih angka yang menyatakan sebuah iklan Google sukses berdasarkan click-through rate-nya, berdasarkan CTR-nya. Nah, di sini teman-teman menurut sumber wordstream.com, nah di sini kita bisa lihat rata-rata click-through rate dari sebuah iklan ini bervariasi tergantung industrinya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat industrinya, ada pengacara, kemudian di sini kita bisa lihat ya data-datanya, kita perbesar. Nah, di sini tingkat kesuksesannya bervariasi sesuai dengan industri yang kita gunakan. Nah, di sini contoh saya lihat terkait education ya. Education itu pelatihan, sebagai contoh pelatihan digital marketing atau sekolahan atau apa. Nah, di sini tingkat click-through rate-nya 2,20, paling tinggi ya menurut wordstream.com. Kemudian kita bisa lihat juga tingkat konversi di tahun 2022. HIP, sebuah perusahaan analisis perilaku data, memeriksa tingkat konversi oleh penyedia iklan dan menemukan bahwa Google dan Bing memiliki tingkat konversi yang paling tinggi, sekitar 8%, yang 1 kali lebih tinggi dari Facebook. Nah, di sini Bing dan Google lebih tinggi dibandingkan dengan Facebook tingkat konversinya, di mana Google 8,2%, Bing 7,6%, dan Facebook 4,7%. Nah, kemudian kita bisa lihat juga tingkat konversi di tahun 2022, teman-teman tadi kita click through rate atau CTR-nya, sekarang konversi. Nah, di sini untuk tingkat konversi pun bervariasi ya teman-teman, sesuai dengan bisnis yang dijalankannya. Oke, di sini dari mana data-data ini kita bisa lihat di kampanye kita. Nah, kita akan coba buka kampanyenya. Nah, di sini teman-teman, bagi teman-teman yang sudah iklan, biasanya teman-teman tinggal rubah aja di sini ada click through rate-nya. Nah, karena saya bidang pendidikan, di sini click through rate yang saya dapat 4,94%. Tadi menurut Wordstream untuk pendidikan education biasanya 2,4. Nah, di sini saya bisa lebih tinggi 4,9%. Jadi, teman-teman, untuk tingkat konversi itu bervariasi sesuai dengan data bisnis atau bidang bisnis yang teman-teman jalankan. Kemudian untuk lihat laporan iklan, teman-teman bisa masuk ke iklan. Kemudian nanti di sini akan ada laporannya, iklannya. Kemudian untuk lihat, oke, saya balik lagi. Di sini untuk lihat kampanye, di sini kita bisa lihat juga data-datanya, berapa konversi yang kita dapat. Nanti teman-teman bisa lihat di sini konversi yang didapat berapa, kemudian biaya konversinya berapa, kemudian kliknya berapa. Nah, di sini bisa kita lihat di data kampanye iklannya. Oke, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah relaunch. Nah, di sini langkah selanjutnya untuk 5 elemen utama digital marketing yaitu relaunch, mengulang kembali dari awal. Kalau gagal, kita ulang kembali dari awal, begitu juga kalau sukses, gitu kan? Kita coba lakukan tes dan ukur, kemudian kita relaunch kembali, kita mulai dari targeting, dari konten, dari distribusi, tes dan ukur, kemudian kita relaunch. Oke, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan terkait search engine marketing.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu untuk meningkatkan performa bisnis teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.